Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus, kita ada lagi karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan tentunya Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapat tugas saudara dari Jumat, Minggu, dan nanti pendalaman baptisan saudara. Jadi cukup ini saya saudara. Kita akan berbicara membahas tentang etika. Amin saudara. Ngeri nih kalau bicara etika saudara. Di sekolah Alkitab itu belajar etika, di S1 belajar etika, dan sekarang di S2 pun ternyata masih belajar etika. Saya nggak tahu nanti di S3 dokter belajar apa enggak saudara ya. Tapi ternyata etika ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab itu banyak bicara tentang etika, bicara tentang moral. Moral itu adalah sikap hati. Apa yang ada dalam hidup kita. Sementara etika adalah prakteknya. Amin, saudara. Orang yang bermoral pasti orang beretika. Dan Alkitab banyak bicara tentang sikap hidup kita, tentang etika kita. Dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak bicara tentang etika, pengajaran, sikap, kelakuan, kepribadian, karakter. Semua ada di Alkitab. Amin. Sehingga orang Kristen itu adalah orang yang beretika. Orang Kristen adalah orang yang bermoral. Kristen adalah orang yang berkarakter, saudara. Makanya Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah garam. Amin. Itu bentuk dari etika kita bermasyarakat, etika kita dalam rumah, juga etika kita dalam berjemaat. Semuanya diatur, saudara, bagaimana sikap hidup kita. Itulah menjadi penentu kita bisa melihat ini orang sudah dewasa rohani atau tidak. Apakah dia masih anak-anak? Apakah dia masih kanak-kanak? Apakah dia masih cengeng, saudara? Tidak ditentukan oleh lamanya kita menjadi jemaat. Dari zaman batu pun kita menjadi jemaat. Kalau kita tidak menunjukkan kedewasaan rohani, itu artinya kita adalah orang yang tidak beretika dan kurang dalam bermoral. Jadi kehidupan kita pun ditunjukkan, saudara. Saya pernah katakan kita menjadi warga negara yang baik. Dan kita pun saya percaya menjadi warga sorga yang baik. Amin. Jangan kita bicara saya warga sorga, saya warga sorga, saya warga sorga. Saya pernah melihat di sebuah gereja yang besar di mall, saudara, gitu mereka keluar bubar 2000 orang, vup, rebutan, buang, parkiran serempet sana, buang, keluar aslinya, saudara. Oh yang nabrak, oh duluan, gitu, saudara. Kok oh juga salah, saudara. Ribut, karena ada asuransi, saudara. Ngapain sih lu ribut? Mobil lu baru, asuransi bawa aja, udah selesai. Jadi ternyata saudara, etika itu bukan hanya saat kita ada di dalam gereja saat ibadah, di luar gereja pun kita beretika. Amin. Saya percaya pada saat ibadah pun kita beretika. Gak ada yang mondar-mandir gitu saudara. Yang gak ada yang nonton dangdut sambil kita khotbah saudara. Yang mondar-mandir hanya anak kecil dan Bung Dedi. Bung Dedi boleh mondar-mandir saudara, karena dia ambil foto. Ya. Dia punya kartu bebas, saudara. Mari kita perhatikan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Salah satu dari ribuan nasihat firman Tuhan tentang hidup kita beretika. Amin. 1 Petrus 3 8 sampai 12 firman Tuhan berkata, dan akhirnya ini dari nasihat dari seorang rasul senior, saudara. Petrus yang paling senior di antara para rasul. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Atau sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Jadi ini salah satu nasihat etika dari Rasul Petrus, Rasul senior itu, disampaikan kepada seluruh umat, pertama di Yerusalem, sampai ke Asia Kecil, Britania, sampai ke Roma, sampai ke Eropa. Dan ini tulisan salah satu dari ratusan bahkan ribuan nasihat untuk kita hidup dalam etika. Amin. Saya sampaikan ini juga menjadi tantangan bagi saya sebagai gembala. Apakah saya sebagai gembala sudah beretika kepada saudara? Apakah sesama pelayan Tuhan sudah beretika? Apakah pengerja sudah beretika dalam dia melakukan tugasnya di tempat ini? Apakah jemaat juga sudah beretika terhadap gereja? Ya, kalau di orang Batak, saudara, ada namanya Dalian Natolu. Saudara tahu itu? Soba marhula-hula, manak mardongat tubuh, elek marboro. Saya rasa di suku Karo juga ada, saudara. Di suku manapun ada. Saya rasa semua suku pasti punya guideline itu. Bagaimana kita beretika menghormati yang pantas dihormati. Bagaimana kita berhati-hati dalam bergaul sesama rekan. Bagaimana kita kepada mereka yang mungkin ada di bawah kita, bagaimana kita merayu mereka atau membujuk mereka. Jadi itu adalah konteks kita hidup sehari-hari. Jangan katakan kita orang Kristen di rumah, di gereja, tetapi di luar kita seperti jagoan, saudara. Dan itu berlaku, saudara, bukan hanya bagi jemaat, bagi pelayan, bagi hamba Tuhan juga. Saudara perhatikan banyak orang terjadi keributan, saudara, karena tidak melakukan etika. Saudara-saudara melihat banyak orang di pengadilan, di kantor polisi, karena mereka kehilangan etika itu. Orang melakukan kejahatan karena mereka kehilangan konteks etika itu. Didikan di rumah, didikan orang tua, didikan gereja. Terlepas diterima atau tidak, saudara, akan terlihat dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi ternyata itu menentukan masa depan kita, bahkan itu menentukan keselamatan kita. Amin. Hal yang sederhana dimulai dari rumah, dari diri kita sendiri, dari kita berorganisasi, dari kita melayani Tuhan. Tetapi itu menentukan kehidupan kita, bahkan menentukan keselamatan kita. Amin, saudara. Sehingga kita perhatikan dalam 1 Petrus 3:8 dan 9:2 ayat ini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Kita memberkati untuk kita memperoleh berkat. Orang tidak akan pernah kehilangan berkat jika dia memberkati orang lain. Bahkan dikatakan seperasaan, hendaklah perasaan pikiran Kristus ada dalam dirimu. Dalam renungan harian kita beberapa waktu yang lalu, saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara nonton, dikatakan bahwa hendaklah perasaan pikiran Kristus ada dalam kehidupanmu. Amin. Karena Rasul Paulus katakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup kami karena iman, bukan karena melihat, bukan karena perasaan, saudara. Orang hidup dengan perasaan mereka. Kalau nggak suka, dia nggak mau. Bahkan orang beribadah pun bukan bertuhankan Yesus, tapi banyak bertuhankan perasaan mereka. Kayaknya gak enak gereja di situ. Malas sekali, wah. Masa tiap minggu makan tapi nggak panggang. Kalau panggang mau ke gereja di situ gitu. Di sini nggak ada, saudara. Amin. Jadi orang hidup dengan perasaan mereka. Di rumah pun perasaan, di gereja perasaan, di lingkungan perasaan, saudara. Sehingga orang harus meninabobokkan dia, harus membujuk dia. Tante, aduh, mari ibadah, tante. Enggak. Perasaanku menyatakan aku belum mau ibadah, gitu, saudara. Dia menyembah, itu manusia, saudara. Saudara, ibadah menyembah Tuhan, amin. Sehingga di akhirnya kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Bentuk penyayang. Amin, saudara. Kita menyayangi, mengasihi. Haleluya. Kita penyayang, saudara. Ya. Dan dikatakan, dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Kalau orang menjahati, ya udahlah. Jangan balas caci maki dengan caci maki, saudara. Kadang memang ada orang berselisih, ada orang mencaci maki, ada orang melakukan hal seperti itu, saudara. Di situ ditunjukkan kedewasaan rohani kita. Amin. Bagaimana kita memiliki kedewasaan rohani, menunjukkan bahwa kita adalah pelaku firman, bukan pendengar saja. Amin, saudara. Bukan hanya kita menerima dan menerima dan menerima, tapi kita harus menunjukkan lewat moral dan lewat etika kita. Amsal 12:6, saudara perhatikan. Amsal 12:6 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Langsung ambil sikap. Tapi Tuhan katakan, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Yaitu mulut-mulut dia, suka-suka dia. Kita nggak bisa atur mulut orang, saudara. Kita masuk kepada Amsal. Kalau saudara perhatikan renungan harian kita setiap hari, itu sudah 2 tahun lebih saya rasa ya. Itu kita sudah selesai di kitab Mazmur. Mulai besok Senin, kita sudah masuk ke kitab Amsal. Metode yang kita terapkan dalam renungan harian, saudara, itu tidak sama dengan gereja lain. Mungkin gereja lain cari dari internet, saudara, cari dari mana-mana, copy paste, kan banyak orang kasih renungan, copy paste dan sebagainya. Kalau saya tidak, kalau kita tidak, kita mau belajar Alkitab. Jadi dimulai dari kitab Mazmur, sudah selesai 150 pasal, mulai besok kita masuk kepada Amsal. Jadi inti sari dari setiap ayat itu yang akan kita posting di renungan harian. Amin. Dan itu makanan kita setiap hari. Etika gereja memberikan makan jemaat setiap hari. Dan itu kita sudah laksanakan lewat renungan harian dan juga lewat podcast. Terlepas mungkin ada hamba Tuhan yang tidak punya waktu untuk bikin podcast, saudara. Terlalu sibuk. Tapi saya minta hamba Tuhan, monggo, seandainya sudah diberikan wewenang otoritas untuk isi podcast. Amin, saudara. Amin. Kalau saya terus nanti saya cepat tua, saudara, cepat botak saya, saudara. Makanya ada hamba Tuhan. Amin. Tapi kalau hamba Tuhan gak mau melakukan itu, saya lagi makin botak saya, saudara. Habis rambut saya. Ya, monggo, so, dilaksanakan. Jadi gereja sudah melakukan tugasnya, memberikan saudara makan setiap hari makanan rohani, ditambah renungan setiap hari video. Amin, saudara. Terlepas saudara masih makan dari tempat lain, monggo. Tetapi saudara harus jaga, jangan sampai renungan dari tempat lain membuat saudara jadi bimbang. Amin, saudara. Makanya saya senang dengan pendeta Bambang, dia tidak pernah bimbang. Dia tetap Bambang, saudara. Amin, saudara. Sekalipun banyak masuk, semua yang di kepalanya dia tetap Bambang, tidak pernah bimbang. Jadi saya mau saudara pun berhati-hati, kalaupun saudara menerima banyak masukan, banyak renungan dari tempat lain, tolong disaring dengan baik. Amin. Karena doktrin itu harus ditegakkan. Amin, saudara. Sehingga dikatakan bahwa bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi saudara, dalam kita bersosial, kita manusia sosial, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Saya pernah katakan ada mungkin banyak gereja yang menampung introvert. Dia pakai headset datang ke gereja, terus dia ibadah pakai headset, dia keluar juga pakai headset, saudara. Dia nggak peduli orang. Itu bukan gereja. Saudara bersosialisasi. Walaupun ada resiko dari sosialisasi itu. Ada pergesekan, ada konflik, ada salah paham gitu, saudara. Tetapi itulah kita hidup manusia sosial. Amin, saudara.
Orang berpikir dengan bertapa, bertapa sampai jenggotan dia akan masuk surga. Saudara tidak selamat dengan bertapa. Saudara selamat dengan saudara menjadi terang dan garam. Amin. Melakukan firman Tuhan. Banyak gereja pun saya katakan tadi introvert, saudara. Gak mau, makanya kata, ayo salam kanan kiri. Sampai di luar gak kenal, saudara. Gak ada urusan. Dan dalam etika pun banyak gereja, hari Jumat saya sampaikan, ada sebuah gereja di sebuah pulau, saudara. Kehilangan etika. Dia samakan diskotik dengan gereja. Dia pikir Tuhan karena Yesus gondrong suka lagu metal, saudara. Dia pikir Tuhan Yesus kan gondrong, pasti orang gondrong suka metal. Wah, jadilah gerejanya metal. Saya nggak tahu di mana etikanya, saudara. Gak semua orang gondrong suka rock, saudara. Bisa dangdut dia suka, saya bilang hari Jumat. Jadi sehingga saudara mereka musik rock, saudara. Tempatnya di diskotik. Waduh, pakai celana cangcuters, saudara. Ketatnya minta ampun, celana kulit lagi. Saya minta ke Bu Gembala, saya mau beli celana kulit, nggak boleh, saudara. Saya nggak diizinkan beli celana kulit, saudara. Jaket kulit boleh, kata, celana kulit jangan. Sehingga gerejanya udah kayak musik rock, so, aduh. Ini gereja tahu sudah kehilangan etika. Manusia udah banyak kehilangan etika. Amsal 10:12, saudara, dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Saudara, kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, ada banyak kali orang, dikala dibenci sama seseorang, dia lupa itu menjadi penghalang berkat. Kalau dikala dia benci kepada seseorang, dia lupa itu menjadi penghalang berkat masuk ke rumahnya. Apalagi seorang imam, seorang laki-laki. Dalam Hosea pernah dikatakan, karena engkau menolak menjadi imam, maka aku akan melupakan engkau dan melupakan anak-anakmu. Banyak orang karena dia benci kepada seseorang, karena dia benci kepada pendeta mungkin, karena dia benci kepada gereja, sehingga dia lupa kebenciannya itu menjadi penghalang berkat, sehingga Tuhan melupakan dia dan melupakan anak-anaknya. Makanya kalau saudara mengasihi anak-anakmu, mengasihi keluargamu, mengasihi sesi rumahmu, saudara, saya mau katakan, saudara jangan menolak kebenaran Tuhan. Amin. Karena ternyata kebencian itu menimbulkan pertengkaran dan itu menghalangi berkat, saudara. Berapa banyak orang hidup dalam kebencian, berapa banyak orang hidup dalam dendam, berapa banyak orang hidup dalam sakit hatinya, saudara. Sehingga saudara itu menghalangi berkat mereka. Dan anak-anaknya pun nanya, Mak, kenapa kita akan diberkati Tuhan? Diam kau, katanya, saudara. Karena memang banyak sekali, saudara, Tuhan ingin memberkati kita, tetapi karena kita kehilangan moral, kehilangan etika, dalam kita berkeluarga, dalam kita beribadah, dalam kita bermasyarakat, itu menentukan bagaimana Allah memberkati. Allah tidak akan menjadi alat bagi kita, saudara. Allah tidak akan mau mengikut maunya kita. Tuhan mau kita yang ikut maunya Tuhan. Amin. Tuhan gak bilang, sekalipun kau benci sama dia, tetapnya aku berkati kau. Gitu, saudara. Enak banget. Bikin aja batu itu jadi Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan kita, Alkitab itu mengajarkan bagaimana kita harus beretika dalam hidup kita. Fungsi kita dilakukan. Fungsi sebagai pelayan, fungsi sebagai jemaat, fungsi kami sebagai gembala. Di mana kau terdaftar ke gereja? Di gereja itu. Tapi kok gereja berapa kali? Ya, sekali sebulan lah. Saya pernah katakan itu hubungan. Hubungan gereja, Kristus dengan jemaat seperti hubungan suami istri. Saya mengasihi saudara. Saya ingin terus bertemu dengan saudara. Amin. Dalam ibadah saya ingin melihat wajah saudara. Sehingga saya ingin berdoa kepada Tuhan bahwa saya melihat saudara.
Terlepas saudara tertarik melihat saya atau tidak, itu nomor 2, saudara. Saya mengasihi saudara, saya ingin melihat saudara dalam setiap ibadah. Dan itulah etika sebagai jemaat, amin. Jangan kita egois, gereja sudah melakukan tugasnya, sudah beretika, sementara kita masih apatis, masih gengsi. Dan saya percaya, saudara, bukan karena hubungan dalam gereja saja, tapi karena kita terlebih mengasihi Tuhan, amin. Saya percaya kehidupan kita akan berproses di hadapan Tuhan. Kita pun ingin melihat anak kita beretika. Dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka. Hidup kita, hidup yang diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan saudara, itu pun menyangkut kesehatan. Kita hidup dalam kebenaran. Tuhan terus sehat-sehatkan kita. Amin. Tuhan terus sucikan kita. Tuhan terus kuatkan kita. Tuhan terus menolong kita. Lagu tadi katakan berkali-kali Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Berikan terus kesempatan demi kesempatan oleh Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak terbatas. Saudara. Sehingga saudara, hidup kita semakin berproses di hadapan Tuhan. Semakin dewasa. Itulah eklesia. Dari gelap diangkat sampai rembang tengah hari. Amin. Dari kegelapan kepada terang. Dari kesesatan kepada kebenaran. Sehingga kalau kita hidup dalam setiap kebenaran itu, dalam setiap etika itu, saudara, menjaga hati dan sikap kita. Saya tidak bicara tentang buah roh. Itu banyak dijelaskan, saudara, bahkan kehidupan zaman sekarang, saudara. Kita lihat saja kita sedikit lari dari konteks. Kita melihat itu tentang buah roh, tetapi kita melihat 5:16 dulu, Galatia 5:16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kemerikatan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, saya pernah katakan bahwa gereja itu mendidik kita. Amin. Bahkan dalam filosofi berbeda, kalau saudara suka motor, atau mungkin saudara yang di bengkel, gereja itu seperti bengkel. Kita saling memperbaiki, saling mengingatkan. Tetapi saudara, jangan kelamaan juga motor di bengkel, saudara. Diperbaiki terus, coba saudara masuk bengkel motor. Ini mau ganti busi. Oh gitu. Berapa lama ganti busi? Ya 2 tahun lah gitu, saudara. Itu kapan bisa digunakannya? Kapan bisa jadi berkat itu motor? Ganti busi 2 tahun, saudara. Jadi kita pun dibentuk Tuhan dalam hal-hal negatif. 1 poin, kalau Tuhan membentuk kita menghilangkan, katakanlah, sakit hati, itu Tuhan harus mendidik saudara 2 tahun, 3 tahun. Lama gak sih? Hanya 1 poin saja, saudara. Tuhan panjang sabar bagi kita. Amin. Lanjut kita lihat sebagai etika itu sebagai hukum dasar. Ayat 3. Pasal 3, 10-11. Sebab siapa yang mencintai hidup, 1 Petrus 3, 10 dan 11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin, saudara? Dan berusaha mendapatkannya.
Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Siapa yang mau? Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kita rindu, Tuhan mau kita menikmati sepanjang hari kita dalam kebaikan, ketenangan, ketentraman supaya kita bisa berdoa. Ya, kan sudah dikasih sama tim doa itu, jadwal doa juga. Bagaimana kita bisa berdoa kalau sepanjang hari hati kita gundah gulana? Hati kita dalam hal yang tidak nyaman. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik? Tuhan mau kita menjaga ucapan dan kita mengejar perdamaian. Amin. Mengejar yang namanya sukacita, mengejar yang namanya damai sejahtera, dan berusaha untuk mendapatkannya. Hari Jumat kita bicara tentang bagaimana ada singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling mencari mangsa yang bisa ditelan. Dia masuk ke rumah orang, di sana tidak ada firman, di sana tidak ada doa, di sana tidak ada kebenaran, dia masuk, dia hajar. Dan kita kehilangan damai, kehilangan berkat, kehilangan sukacita. Bahkan kehilangan hidup, bahkan kehilangan masa depan, terlebih bisa kehilangan keselamatan kita. Hal yang sangat sederhana, kita perhatikan dalam Titus 3 ayat 9. Titus 3:9 dikatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Hindarilah persoalan yang dicari-cari. Saudara, kadang sebenarnya itu bukan masalah. Tapi banyak orang mencari-cari, dia buat itu jadi masalah. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah. Ini lebih aneh lagi, saudara. Kenalan. Tulangmu nyaku ya? Ya. Saudara kenalan. Lain. Tulangmu nyaku. Masalah silsilah, saudara, itu bisa ribut, saudara. Masalah bagaimana kita memanggil dia, bagaimana masalah kita, oke lah, mungkin itu benar. Tetapi jangan itu masalah yang dicari-cari, saudara. Dan itu menguras banyak energi. Tuhan katakan apa? Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ngapain kita ributkan, saudara? Kadang orang gak ada masalah, dicari masalah. Gak ada keributan, dicari keributan. Mulai dia tarik dengan silsilah, bicara tentang marga lagi, tentang nenek moyang. Opung sudah mati semua. Dulu opungku ribut sama opungmu ya, berkali tahun. Dan sampai hari ini kita pun ribut, katanya. Padahal opungnya udah mati. Gak tahu masuk surga atau masuk neraka, saudara. Tapi masih dia ributkan, opungku sama opungmu dulu ribut, katanya. Dulu engkong gue sama engkong lu tuh ribut. Gara-gara tanah. Ya, sampai hari ini keturunannya kita gak akan pernah bertemu. Saudara, lu mau diberkati gak sih gitu loh? Tapi ngaku sebagai orang percaya, ngaku sebagai anak Tuhan. Selesaikan, gak ada urusan mau opung gue mau ribut sama opung lu, gak ada urusan sama gue. Gue fokus sama hidup gue dan keluarga gue, amin. Jadi kadang seperti itu, masalah silsilah dipersoalkan. Pokoknya dari keluarga kalian sama keluarga kami, ada masalah belum selesai. Gak akan pernah kita bisa duduk bersama, katanya saudara. Makanya banyak orang kehilangan masa depan, anak-anaknya kehilangan masa depan, kehilangan berkat, kehilangan damai, kehilangan sukacita, wajah susah senyum, saudara. Karena ada beban, karena ada masalah, karena kehilangan sebuah etika kepada Tuhan. Apakah hidup kita hanya untuk sesuatu yang seperti itu? Apakah hidup kita hanya tentang perasaan kita, saudara? Tentang apa yang ada di hati kita? Bukankah hidup kita harus menyenangkan Tuhan? Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, itu sudah turun ke dunia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk engkau dan saya diselamatkan. Amin. Harganya itu luar biasa. Jadi kadang saudara, harga darah Yesus gak ada apa-apanya dengan harga perasaan kita. Harga darah Yesus diabaikan, dikesampingkan. Kita lebih menonjolkan harga diri kita.
Dan ini yang terjadi di banyak tempat di seluruh dunia, saudara. Sehingga Tuhan katakan bahwa kalau orang mau mencintai hidup, dan itu menunjukkan kedewasaan rohani kita, menunjukkan siapa kita, menunjukkan bagaimana kita sudah ikut Tuhan, dan kita tidak memikirkan cemooh, kita tidak cepat sakit hati, kita tidak menyimpan sakit hati, karena kita tahu ada Roh Kudus dalam hati kita, amin. Ada Tuhan dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita tempatkan Tuhan di tempat yang sama dengan perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara hanya pilih satu, dan Tuhan tidak akan berdiam di sana. Tuhan hanya berdiam di tempat orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kita baik Allah, saudara. Baik Roh Kudus. Sifat Roh Kuduslah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bersosial, dimanapun kita hidup, saudara. Tuhan mau kehidupan kita, kehidupan yang memiliki etika kebenaran firman Tuhan. Dan ini menjadi guideline, ini menjadi panduan kita, saudara. Alkitab menjadi panduan bagi kita. Saudara, sebentar lagi tetangga kita akan melakukan ibadah mereka. Dan itu orang akan melihat, keren kali mereka yang menahan emosi, gak makan, gak minum. Sore mereka ke tempat ibadah mereka. Sementara mama awak jam-jaman sama kakak awak. Dia mulai melihat keluar, bapaknya dia pagi sudah bangun, sudah berdoa, gak makan seharian, melakukan yang baik, sementara bapak awak nggak pulang-pulang. Maaf, bukan karena kalau bekerja ya puji Tuhan, haleluya, saudara cari nafkah. Tapi kadang bapak awak ribut kamu mau awak di rumah, saudara, banyak orang akan kehilangan imannya di sana. Jadi kita orang tua perlu menjaga itu dengan baik dan benar, amin. Dan saudara akan melihat di TV, saudara, oh bulan ini bulan penuh rahmat. Mari kita tayangkan siapa yang akan pindah agama. Banyak, saudara. Banyak mereka meninggalkan iman. Dan itu usaha mereka. Karena apa? Karena kita kehilangan etika di rumah. Karena kita kehilangan etika. Anak kita melihat, woi, mama sama papa udah lama ibadah, udah lama Kristen. Tapi kenapa dia masih ribut sama keluarga kami yang di sana itu? Kan mereka melihat, saudara. Dan banyak orang kelemahan iman itu di sana. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita? Bagaimana kita diproses dalam iman kita, dalam kedewasaan rohani kita? Kita meningkat, saudara, dalam segala hal. Ada poin-poin yang mungkin masih ada dalam diri kita. Berapa lama engkau izinkan Tuhan memperbaiki itu? Berapa lama engkau izinkan Tuhan memperbaiki sikap hati itu? Berapa lama? 10 tahun jadi Kristen? 20 tahun jadi Kristen? Untuk poin yang satu itu. Berapa lama kita izinkan Tuhan memperbaiki kita? Kita katakan, Tuhan masuk dalam hatiku. Tuhan sudah masuk. Tapi dia sedang memperbaiki. Tapi berapa lama kita izinkan Tuhan memperbaiki hidup kita, saudara? Berapa lama Tuhan izinkan dia mendewasakan rohani kita? Berapa lama engkau izinkan Tuhan membentuk dirimu seperti bejana, seperti Tuhan mau? Kalau saudara punya kendaraan kesukaan saudara, tapi tiap hari rusak, gak pernah digunakan untuk hal yang baik, untuk dinikmati oleh pemiliknya. Tuhan ingin menikmati hidup kita menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi sesuatu yang kebanggaan Tuhan. Menjadi sesuatu yang Tuhan bisa lihat, ini anak yang luar biasa. Sehingga pada saat Yesus dibaptis, Allah berkata, inilah anakku kepadanya yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidakkah kita rindu, saudara, mendengar suara itu? Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan.
Allah itu seperti Bapa yang mendidik kita, yang membentuk kita, mendidik kita, membentuk kita, saudara. Tuhan mau kita beretika sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun kita. Tuhan percayakan dalam dunia ini, Tuhan mau kita beretika, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Jangan izinkan hatimu, saudara, dimasuki sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan. Tuhan nggak akan mau. Saudara, paksa Tuhan masuk dalam hati kita. Tapi hati kita pun, saudara, masih ditemukan poin-poin yang Tuhan tidak berkenan. Dan berapa lama saya katakan tadi, Tuhan, Engkau izinkan Tuhan memperbaiki hidup kita. Secepat Engkau izinkan Tuhan memperbaiki hidupmu, secepat itu perkenanan Tuhan menjadi hidup dalam hidup kita. Amin. Secepat itu kita hidup dalam kehidupan yang damai dan sukacita. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kalau saudara dalam setiap doa orang kan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain kepada kami, supaya tidak terhalang berkat-Mu kepada kami. Amin. Arisan, saudara. Setelah itu enggak salam lainnya. Ya kan gitu, saudara. Saya sama dosa nangis, sama pakai senang di dosa, di doang nomor dosa, sama ulang terhambat. Pasuk-pasuk kan gitu, saudara. Amin. Selesai. Baru amin, saudara. Jangan deketin dia tuh. Demikian juga kita di ibadah, sudah di gereja. Tuhan ampuni kami. Berkat itu menjadi milik kami. Tapi kita masih menyimpan dendam. Kita masih blokir-blokiran, saudara. Blokir rekening boleh. Ngapain, saudara? Kita masih lapeknya itu. Saya mau katakan, kalau saudara sakit hati sama orang, itu berarti saudara berpikir saudara sempurna, orang lain tidak sempurna. Dan Tuhan kita perhatikan dalam ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Amin. 1 Petrus 3:12. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Weh, jangan lupa. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Kalau kita nggak perlu Tuhan, kalau kita nggak perlu berdoa, monggo, silakan jadi batu sekalian, gak ada masalah. Tetapi kita kan perlu Tuhan. Amin. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang jahat, orang yang berbuat jahat. Amin. Jadi saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada teriakan kita setiap hari. Berdoa buat hidup kita, buat keluarga, buat anak-anak, buat usaha mata pancar, buat tempat tinggal kita, buat apapun itu dalam hidup kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi jangan salah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada orang mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan tidak kata mata Tuhan tertuju kepada orang baik, karena orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar itu pasti orang baik. Amin. Banyak orang katakan, kalau saudara kadang nonton motivator, saudara, hidup Anda adalah pilihan. Anda memilih jadi orang baik, boleh. Anda memilih jadi orang benar, boleh. Anda memilih jadi orang jahat, boleh. Anda memilih jadi orang gila juga boleh. Karena jadi orang gila juga pilihan, saudara. Betul ya? Dia memilih jadi orang gila kok, itu pilihan dia. Mana ada orang maksa? Weh, kau jadi orang gila ya? Kupaksa kau jadi orang gila. Mana orang maksa jadi orang gila? Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita perhatikan Matius 22:18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Saudara tahu orang munafik? Saudara tahu orang yang mencobai Tuhan? Orang yang mencobai Tuhan, ada orang yang tahu
bahwa itu salah, tapi dia lakukan. Saudara nggak pakai helm dalam razia itu mencobai Tuhan. Saudara tahu bahwa di depan ada razia. Saudara nggak pakai helm. Saya anak Tuhan kok. Tuhan tolong butakan mata polisi. Butakan matanya. Kayak itu mencobai Tuhan, saudara. Makanya Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Saudara memiliki usaha, saudara memiliki pekerjaan, saudara memiliki mata pencarian. Tetapi masih ada kejahatan, masih ada dosa, masih ada iri, masih ada sakit hati, masih ada dendam, masih ada dengki, saudara. Itu mencobai Tuhan. Iblis akan bilang, kalau kita mengacu pada kitab Ayub, Tuhan, ini anak Tuhan, kan pelayan Tuhan. Tuhan berkati nggak dia? Aku mau lihat, kata iblis. Tuhan berkati nggak dia? Tuhan tolong nggak dia? Tuhan dengar nggak doanya? Sementara dia masih menyimpan dendam dan benci kepada orang lain. Tuhan berkati nggak? Iblis akan bertanya seperti itu kalau mengacu pada kitab Ayub, sudah. Tuhan berkati nggak dia? Tuhan bilang, ya saya berkati, tapi dia dendam Tuhan. Kan pendakwa tiap hari, saudara. Pendakwa. Tapi dia juga dendam Tuhan. Itu mencobai Tuhan, saudara. Dalam sebuah keputusan. Makanya Tuhan bilang, ya oke lah. Kasih waktu. Makanya kita berpikir, wah lama kali Tuhan menolong Hawa. Tuhan kasih waktu. Kasih termin. Kasih waktu sampai dia benar-benar hidup dalam kebenaran. Tuhan berkati. Amin. Karena itu hukum. Alkitab juga hukum. Firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan kita. Itu hukum. Sehingga Yesus katakan, Tuhan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Saudara, jangan biarkan hidupmu mencobai Tuhan. Kita paksa Tuhan menolong kita, kita paksa Tuhan memberkati kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak izinkan Tuhan membentuk kita. Kita tidak izinkan Tuhan memberkati kita. Karena masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup dalam ketulusan hati. Kita tidak hidup dalam kemurnian hati, saudara. Sehingga dikatakan, mengapa kau mencobai aku? Kita berkata, Tuhan mencobai saya. Kan selalu omongan orang begitu, saudara. Ini cobaan dari Tuhan. Selama Tuhan mencobai saya, Tuhan kuatkan saya. Tuhan bilang, bukan gue cobain lu yang cobain gue. Kan jadi terbalik, saudara. Banyak kita sampaikan Tuhan mencobai. Kami dalam pencobaan, Tuhan mencobai saya. Tuhan bilang, gue gak cobain lu. Lu yang mencobain gue. Lu tahu kebenaran. Tapi lu paksa gue memberkati. Sehingga pihak lawan akan komplain, saudara. Sekalipun itu bukan acuannya. Saya katakan itu bukan acuannya. Acuannya adalah kasih karunia Allah. Berarti kalau kita masih diberkati Tuhan, kalau kita masih diperhatikan oleh Tuhan, kalau kita bisa dalam kesehatan dari Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia, saya selalu katakan, kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita, sesuatu yang kita nikmati, yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati bagi engkau dan saya. Tuhan sudah kasih jalannya. Ketika kita masih dalam kejahatan pun, Tuhan sudah mengampuni kita. Bukankah elok dikala orang berbuat jahat kepada kita? Gak perlu tunggu dia minta maaf. Kita sudah maafkan, amin. Karena Tuhan begitu, saudara. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Sudah ada pengampunan, sudah ada kasih karunia yang Tuhan siapkan bagi kita.
Tapi kalau manusia nggak, sampai mulutnya nggak minta maaf, gue akan maafin dia. Padahal Tuhan sudah ampuni kita sebelum kita mohon ampun kepada Tuhan. Makanya kita mesti dikasih nafas, amin. Masih dikasih berkah. Tapi kalau orang manusia kadang begitu, makanya Tuhan berkata, bagaimana, mengapa kamu mencobai aku, kata Tuhan. Makanya banyak orang sampai tuh orang kagak nelfon gue, sampai dia nggak WA gue, sampai dia nggak ngomong minta maaf, sorry, pintu tertutup. Wah, ngeri saudara. Tuhan mau kita sudah mengampuni orang sebelum dia minta maaf. Amin. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita jauh sebelum kita mengerti kebenaran. Ayat terakhir saudara. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin, saudara. Mari, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita perlu menunjukkan etika kita di hadapan orang, tetapi di hadapan Tuhan, sikap kedewasaan kita. Hal-hal yang mungkin masih belum berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang terbentuk, Tuhan bentuk kita, Tuhan perbaiki kita, untuk kita tidak mencobai Tuhan, untuk kita tidak memberikan Tuhan keputusan yang mungkin sulit untuk diambil. Sekalipun Tuhan tidak sulit mengambil keputusan, makanya ada kasih karunia bagi kita. Ada kebaikan Tuhan bagi kita. Tapi jangan terus kita mencobai Tuhan. Amin. Jangan terus kita mendukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau engkau mau Tuhan ada dalam hati kita, jangan itu menjadi penghalang kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara.